warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tibbi qulubina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba amma ba'd. Hadratis sadah al-ahbab, para habaib yang kami muliakan, hadratil ulama'il kiram, para kiai, para sesepuh yang kami hormati, hadirin hadirat pecinta agama Allah, pecinta Rasulullah SAW. Semoga kita bersama Rasulullah, semoga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, semoga kita dicintakan kepada Nabi dan dicintakan kepada orang yang mencintai Nabi. Pada akhirnya kita dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini kami ingat seorang sahabat Nabi bernama Abu Mahdurah. Abu Mahdurah ini dulunya ketika belum beragama Islam, dalam perjalanan di tengah-tengah jalan mendengar seorang muadzin, yang muadzin itu kebetulan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang mengumandangkan azan di tengah jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Mahdurah bersama 10 orang kawannya belum beragama Islam, mendengar azan dikumandangkan. Abu Mahdurah ini menginjil, menghina, meremehkan. Kemudian azan itu ditirutkan untuk diremehkan. Begitu ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abu Mahdurah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tujuannya itu menghina. Itu pernah terjadi. Kemudian Rasulullah SAW mendengar, lalu dipanggil 10 orang itu bersama Abu Mahdurah. Siapa di antara kalian yang mendengar azan tadi? Kawannya Abu Mahdurah merasa tidak mendengar. Akhirnya lainnya itu dibebaskan oleh Nabi, bebas. Tapi Abu Mahdurah ini ditahan oleh Nabi karena telah menjelekan, menghina muadzinnya Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Mahdurah ini ditahan. Habasani Rasulullah SAW, aku ditahan oleh Nabi.
begitu ditahan, bukan disiksa oleh Nabi, bukan dipukul fisik oleh Nabi, tapi justru dilatih azan oleh Nabi. Karena dia menghina azan, maka justru diajarkan azan oleh Nabi. Wahai Abu Mahdurah, bacalah Allahu Akbar. Maka dia baca Allahu Akbar. Bacalah Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia baca Asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Mendadak kebencian kepada Nabi itu hilang. Seraya Nabi menggerakkan tangannya, dari ubun-ubun Abu Mahdurah diusap oleh Nabi, ubun-ubunnya sampai payudaranya, sampai pusarnya dioles oleh Nabi, dari ubun-ubun Abu Mahdurah sampai payudaranya, sampai pusarnya. Mendadak Abu Mahdurah itu bukan benci Nabi, langsung cinta kepada Nabi dan beragama Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Mahdurah minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya apabila saya sudah datang ke Makkah menjadi muadzin ya Rasulullah. Dulunya anti adat, malah sekarang ingin menjadi muadzin. Itulah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diceritakan oleh orang Spanyol, Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu karya Ibnu Abdul Bar dari Spanyol, dalam kitab utuh Al-Isara fi Tamyizis Sahabat. Jadi Nabi kita itu dengan orang yang membenci kepada Nabi ditahan untuk dibimbing, dikarantina untuk dibina, dirumahkan untuk diberikan briefing, untuk dicuci otaknya menjadi otak yang bersih, bukan dicuci untuk dijadikan kotor, tapi dicuci otaknya untuk menjadi otak yang bersih, akal yang bersih, hati yang bersih. Itu pernah terjadi. Allahu Akbar. Akbar itu di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Lafaz akbar dalam Al-Quran itu berapa kali? 23 kali. Ada Lamaqtullahi akbar wa dzikrullahi akbar, al-azabal akbar, wa ridwanun minallahi akbar. Banyak kata-kata akbar dalam Al-Quran, sampai 23. Di antaranya di dalam Al-Quran ialah wala dzikrullahi akbar. Salat itu besar, tetapi lebih besar daripada salat khusyuknya dalam salat. Itu akbar. Baca Al-Quran itu mulia, besar, tapi lebih besar dari membaca adalah memahami dan mengamalkan. Perintah baik itu besar, mulia, tapi lebih besar daripada itu melakukan kebaikan. Mencegah dari kemungkaran ialah besar, lebih besar daripada itu ialah menjaga zikrullahi, dan sungguh mengingat kepada Allah itu lebih besar daripada sholat. Kita zakat, mengeluarkan uang, tapi karakter pikir kita belum tentu hilang.
Ada orang zakat tapi kalau hutang nggak bayar. Jadi zakatnya rajin tapi kalau hutang juga nggak bayar. Yang satu sering lunas hutang tapi nggak pernah zakat, mana yang baik? Dua-duanya nggak baik. Ada orang suka wudu nggak sholat, dan orang yang suka sholat nggak wudu, juga nggak baik. Hobinya sholat nggak pernah wudu, hobinya wudu nggak pernah sholat. Ada orang yang sukanya tahajud nggak pernah subuh, sukanya tahajud nggak pernah subuh. Ada lagi yang hobinya sholawat, pulang di rumah belum sholat isya sampai ketiduran. Ini jangan sampai, karena kami ini kan sudah banyak pengalaman dalam event-event seperti ini. Itu ada jamaah-jamaah, kami punya rutina dulu di Malang yang dihadiri tidak kurang dari 15.000 orang. Itu banyak dari mereka ini karena rumahnya jauh, dia ikut sholawat belum sholat isya, sampai di rumah kecapean, nggak sholat isya sampai subuh. Jadi baca sholawat tapi meninggalkan sholat. Ini jadinya nggak akbar, jadinya nggak akbar. Maka akbar itu ya mengikat kepada Allah itu lebih besar daripada sholat. Mengingat kepada Allah itu lebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Ada satu momen terbesar yang diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seruan Bung Tomo. Bung Tomo itu seorang pejuang Muslim dari Surabaya, tetapi beliau saya meninggal dunia di Mekah, tapi saya jenazahnya dibawa ke Indonesia. Sebaiknya kalau menurut syariat sudah meninggal di sana jangan dibawa ke Indonesia, tapi kita sayangkan jenazah Bung Tomo itu sudah baik meninggal di sana malah dibawa ke Indonesia. Itu Bung Tomo tidak meninggalkan takbir ketika perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dikumandangkan perjuangan itu. Itulah yang disebut wala dzikrullahi. Yang kedua, Al-Quran mengatakan la maqtullahi akbar. Sungguh kebencian Allah kepada orang yang murka, kepada orang yang dibencinya, itu lebih besar daripada kebencian orang itu kepada dirinya sendiri. Allah itu kalau sudah benci dengan manusia, maka dijauhkan dari kebahagiaan. Allah itu kalau sudah benci dengan manusia, akan terjadi manusia itu dibencikan Allah kepada kebenaran. Jika Allah membenci manusia, manusia itu akan dijauhkan Allah dari sunnah Nabi. Kalau Allah membenci manusia, manusia itu dijauhkan Allah dari masjid. Manusia akan dijauhkan Allah dari jamaah. Manusia dijauhkan Allah dari ahli sunnah wal jamaah, karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lakukan, jangan sampai kita ini dibenci oleh Allah. Termasuk jagalah kita terhadap agama Allah. Jaga perilaku kita, hormati ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengamalkan sunnah, kita belum mengamalkan, jangan terus kita curiga orang itu bukan ahli sunnah, padahal dia yang justru mengamalkan sunnah. Jadi kadang-kadang kita ini salah persepsi ya, salah persepsi. Mereka itu mengamalkan sunnah, tapi kita pandang justru itu bukan sunnah. Ini kadang-kadang kita bingung. Karena apa? Pendidikan kita di Indonesia
itu tidak banyak didominasi sunnah atau hadis, tetapi banyak didominasi fikih. Maka wawasan kita tentang sunnah itu memang kadang kurang, jelas kurang. Wawasan kita tentang sunnah itu masih kurang jauh. Dulu ketika Mbah Hasyim Asy'ari masih hidup, ayah saya kan ada di sebelahnya. Ayah saya itu orang dekatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka beliau hidupkan sunnah. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau masuk toilet kepalanya nggak pernah terbuka, karena Nabi kita itu kalau masuk toilet, masuk WC karena kecil, kepalanya mesti tertutup. Itu sunnah. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau makan sandarnya dilepas, meskipun ada meja, ada kursi, tapi sandarnya dilepas, karena sunnah Rasul ketika makan sandal itu dilepas. Jadi hal-hal begitu diamalkan semua. Mulai dari cara berbusana pakai sunnah, cara berbicara pakai sunnah, cara bertatap muka pakai sunnah, menyapa manusia pakai sunnah, menghadapi lawan Islam pakai sunnah, menghadapi beda pikiran pakai sunnah. Maka orang di depan Mbah Hasyim itu melihat Mbah Hasyim itu seperti orang tua. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dilihatnya sebagai orang Ahmad Abbas di sini, Sahibul Hal, yang sebentar lagi akan dikhol tanggal 14 Saban. Ya, tanggal 14 Saban. Itu dulu ketika terjadi Belanda itu pernah rapat di Pekalongan. Imperialis Belanda itu sedang rapat. Waktu sholat ada adzan dikumandangkan, masih ramai rapat, mengganggu kekhusyuan orang sholat, mengganggu kekhusyuan orang berjamaah. Oleh Abu Ahmad datang dengan membawa batu, lalu orang-orang Belanda yang sedang rapat itu dilempari batu oleh Abu Ahmad Al-Attas. Dilempari batu oleh Abu Ahmad Al-Attas. Karena apa? Sedang mengganggu orang sholat. Karena apa? Orang berjamaah dia rame-rame rapat, dilempari batu oleh Abu Ahmad Al-Attas. Setelah itu Abu Ahmad Al-Attas akan ditangkap oleh Belanda. Kemudian menjadi tersangka. Istilah sekarang apa? Tersangka. Abu Ahmad akhirnya mau disidang di pengadilan karena sudah tersangka. Abu Ahmad datang di pengadilan, hakimnya lari, polisnya lari, jaksanya lari, penuntutnya lari, semua yang ada di pengadilan lari. Abu Ahmad datang, ternyata ditunjukkan, oh bukan Abu Ahmad yang datang, tapi singa yang datang. Diulangi lagi persidangan, Abu Ahmad datang, singa lagi yang datang, bukan manusia. Maka lagi terus, akhirnya beliau dibebaskan, tidak bisa disidang. Ini orang dulu, amar ma'ruf nahi. Itu Abu Ahmad Al-Attas. Dalam Wahi adbalu mimmaktiku. Sesungguhnya kebencian Allah kepada orang yang jahat, kepada orang yang menistakan agama Allah, kepada orang yang menistakan Rasulullah SAW, kebencian Allah kepada orang yang benci dengan agama Allah, itu lebih besar dari kebencian daripada kebencian manusia terhadap dirinya sendiri. Lama ketuwahi akbaru min maqtikum anfusakum. Yang ketiga, al-azab al-akbar. Ada dalam Al-Quran ya, al-azab al-akbar.
ya siksa yang besar. Apa siksa yang besar? Masya Allah. Dulu siksa yang besar itu refleks kita baca, begitu ada siksa yang besar, bencana alam. Pikiran kita tertuju bencana alam, mungkin tsunami, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, azab Allah terbesar ialah kematian massal karena virus HIV, kematian massal, kematian karena AIDS, kematian karena HIV, atau kematian karakter, atau kematian intelektual Islam. Dia tidak berilmu lagi terhadap agamanya sendiri. Dia Islam tapi tidak mengerti dengan agamanya sendiri. Apalagi belum dimengertikan agamanya sendiri, sudah dimengertikan agama lain. Karena dia dengan agamanya sendiri belum tahu, sudah dimengertikan agama lain. Rasulullah itu pernah masuk gereja, tapi bukan ikut acara gereja, tapi mengislamkan orang di dalam gereja. Ada baca dalam kitab Al-Jami'ul Kabir karya Jalaluddin As-Suyuti. Pernah Rasulullah masuk di dalam gereja, bukan ikut acara gereja, tapi mengislamkan orang di dalam gereja. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita orang Islam belum tahu dengan agamanya sendiri, malah coba-coba mempelajari yang lain. Imannya hilang, dia dikuasai oleh filsafat. Imannya hilang, ibadahnya hilang, tauhidnya hilang, ahli sunnahnya juga hilang. Karena mencoba-coba belajar yang lain, belum mempelajari ideologinya sendiri, belum mempelajari keimanannya sendiri. Ini azab yang besar, ada azaban Allah, azab yang besar. Oleh karena itu anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, tanggung jawab kita. Jika sampai mereka ini buta dengan agama Allah, kita sebagai orang tua akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah, mas'ul an ra'iyati. Karena anak rakyat kita, istri rakyat kita, kita sebagai suami akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu terlantarkan istrimu tidak tahu dengan agama Allah? Kenapa kamu terlantarkan anak-anakmu, kamu terlantarkan cucu-cucumu tidak mengetahui agama Allah? Itu akan ditanya oleh Allah. Dan itu kita akan menghadapi al-azabal akbar, azab yang besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, waridwanun minallahi akbar. Surga itu besar, tapi lebih besar daripada surga ridhonya Allah. Bidadari adalah kenikmatan yang besar. Makanan surga adalah makanan kenikmatan yang besar. Roti di surga adalah roti yang besar, nikmat yang besar. Tapi lebih daripada itu, waridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar. Itulah ayat-ayat akbar yang saya sampaikan. Ini sebagai pengantar ceramah kami. Kami belum ceramah sebelumnya, baru pengantar. Nanti ini saya ulas lagi. Jadi kita ini baru mempelajari akbarnya dalam Al-Quran. Itu kan 23 kata. Kita baru berapa kata? 4. Baru 4 kata. Kenapa demikian? Allah Maha Besar, agama Allah agung, ajaran Rasulullah juga besar. Maka ada satu hal, jangan sampai kita ini jauh dari ulama.
Jangan sampai kita ini jauh dengan para habaib yang dicintai Allah. Habaib itu orang tua kita semua, guru-guru kita semua, ulama-ulama ini guru kita semua. Dekatkan anak kita bukan hanya mencintai kiai, tapi mencari ilmunya para ulama. Kalau cuma mencintai tidak menimba ilmunya, itu kan cuma cinta. Orang ada yang bilang saya cinta dengan masjid, tidak pernah ke masjid. Saya pokoknya cinta Al-Quran, tidak pernah baca Quran. Saya cinta Nabi, tidak pernah pakai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang kosong, dijauhkan Allah, dimurkai Allah, dan lebih dari itu, ada satu kejadian ditulis dalam kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul Ahkam karya Imam Asy-Syatibi. Syekh Abdul Qadir Jailani, atau disebut Jailani atau Kailani atau Al-Jilani, ada yang dikatakan Jilani, Jailani, Kailani, itu Syekh Abdul Qadir. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir ini merasakan haus, sangat haus, belum minum, haus, saya juga haus. Syekh Abdul Qadir ini merasakan haus. Masya Allah, karena Syekh Abdul Qadir seorang wali tingkat tinggi, kalau kita haus harus cari Alfamart, cari Indomaret. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak. Begitu haus, awan mendung datang. Awan mendung datang menurunkan hujan rintik-rintik. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bisa minum. Seperti ada satu ulama, memang karomahnya begitu. Minum Syekh Abdul Qadir, awan mendung datang. Data ini spesial khusus Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum pernah ada awan mendung spesial untuk kita surya atau NBC. Ya, ini datang awan mendung datang, menurunkan air hujan spesial khusus Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani minum dari hujan yang turun rintik-rintik itu. Begitu minum, ternyata awan mendung itu mengeluarkan suara. Awan mendung itu mengeluarkan suara. Wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Aku perbolehkan untukmu secara khusus semua yang dilarang oleh Allah. Haram bagi orang lain, untuk kamu halal. Tidak boleh bagi orang lain, untuk kamu boleh. Aku Tuhanmu Abdul Qadir. Ada suara dari awan mendung. Ini kalau orang tidak banyak ilmu, bangga diri dengan karomahnya, bangga diri dengan kewaliannya, bangga diri dengan keulamaannya, bangga diri dengan kepopulerannya, bangga diri dengan ketokohannya, maka orang ini tidak bisa membaca ini karomah atau setan. Kenapa kok bisa ada suara aku perbolehkan yang haram? Apa yang haram boleh untukmu, apa yang dilarang boleh untukmu. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bicara, wahai iblis, pergilah. Aku tahu kalau itu iblis. Semua yang dilarang Allah juga dilarang untuk saya. Semua yang diharamkan oleh agama Allah juga diharamkan bagi saya. Kamu menjebakku sebagai walinya Allah, dijebak
bangga dengan kewalian, akan tertarik dengan jebakan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani cukup ilmunya, cukup kewaliannya, subhanallah, beliau tolak. Bukan inspirasi ini, tapi syaitan. Itu ditulis oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Juga ada di dalam kitab Manaqib. Syekh Abdul Qadir Jailani itu masuk dalam buku Tabaqatul Hanabilah, kumpulan ulama-ulama bermadzhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Jailani Hanabilah. Ada yang mengatakan Syafi'i madhabnya, tapi yang paling banyak mengatakan bermadzhab Hambali. Karena telah terdata dalam satu kitab Tabaqatul Hanabilah, kumpulan tokoh-tokoh ulama bermadzhab Hambali. Ahmad bin Hanbal termasuk di dalamnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka karena itu kita sebagai umat Nabi yang masih diberi ilmu yang sangat sedikit ini, kita sebagai umat Nabi yang ibadah kita yang masih kurang ini, kita sebagai umat Nabi yang otak kita, ilmu kita yang sangat cingkrang ini, maka jangan berbangga diri seolah kita ini yang paling benar. Jangan. Masih banyak lautan ilmu yang belum kita kenal. Jangan berbangga diri kalau kita ini sudah orang yang paling sunnah. Masih banyak sunnah Rasul yang belum kita amalkan. Ya, masih banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita amalkan. Kita contoh Habib Ahmad Al-Attas, Habib Ali bin Ahmad Al-Attas. Kita contoh Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Attas. Sudah wafat semua, sudah wafat semua, dan para habaib yang lain. Kalau di Tegal ada Habib Qadir Al-Haddad, juga di Khali tanggal 15 Sya'ban, Habib Qadir Al-Haddad. Dan antara Tegal sini ada wali besar Badir Yati Kedamu. Itu juga seorang ulama besar, seorang wali yang sangat besar, hafal Al-Quran, karomahnya juga besar, kesolehannya juga besar, amal ma'ruf nahi munkarnya juga jelas. Ini yang kita teladani. Belum lagi kita kesana lagi akan kita jumpai wali besar Kiai Abbas Bunten. Kita kesana lagi kita jumpai Pak Nawawi Banten dan seterusnya. Banyak keteladanan beliau yang belum kita amalkan. Kesunahan-kesunahan Nabi yang telah dilengkapi oleh beliau, artinya dalam hidupnya beliau mengamalkan. Kita yang merasa ahli sunnah belum sama sekali mengamalkan. Maka satu persatu dari ahli sunnah kita ini dibenahi. Maksudnya bukan ahli sunnahnya yang dibenahi, profil kita sebagai ahli sunnah ini disempurnakan sesuai dengan sirahnya Hazim Asy'ari, NU Hazim Asy'ari, Muhas. NU-nya Hazim Asy'ari disingkat apa? Muhas. Itu NU yang paling orisinil karena diamalkan langsung oleh pendirinya, termasuk bahkan Abdul Wahab Hasbu'ah yang mengubah yang mengarang syair Hubbul Wathon. Nah, itu termasuk asisten juga murid kesayangannya Hazim Asy'ari. Tapi jangan lupa kalau beliau itu sangat ahli sunnah, sangat ahli sunnah, tidak pernah mengganggu pemeluk agama lain, tapi tidak pernah ikut-ikut dengan mereka dalam acara mereka. Paham maksud saya? Tidak boleh kita mengganggu orang di gereja, tidak boleh. Kita mengganggu orang di kelenteng, tidak boleh. Kita menteror pemeluk yang lain, tidak boleh. Menteror orang yang punya keyakinan lain, mengganggu, menteror.
radikal tidak boleh, tapi kita juga tidak boleh ikut acara ritual mereka. Itu Hasyim Asy'ari dibedakan. Itu Hasyim Asy'ari. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ahmad Al-Attas radhiyallahu anhu. Begitu cara. Bukan sinkretisme, hari ini ikut sana, hari ini ikut sini, besok ikut sana lagi, besok ikut sini lagi. Bukan itu caranya, itu sinkretis. Itulah yang disebut dengan orang yang memahami Allahu Akbar, Allahu. Oleh karena itu dalam Isra katanya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita terpanjang itu mendapatkan hadiah sholat dari Allah, perintah sholat dari Allah. Istilah bukan hadiah, anugerah Allah berupa sholat. Melalui siapa negosiasinya? Melalui Musa alaihissalam. Nabi Musa itu di dalam Al-Quran disebut 136 kali. Terbanyak dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Di dalam Al-Quran Nabi Musa itu disebut 136 kali. Kalau Nabi Isa hanya 25 kali. Nabi Adam 25 kali. Tapi Nabi kita meskipun sedikit namanya, tapi tertinggi dan termulia. Muhammad hanya 4 kali. Muhammad di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Ahmad 1 kali. Muhammad 4 kali. Ahmad nama lain dari Nabi kita. Nabi kita punya nama Muhammad dalam Al-Quran 4 kali. Punya nama lain Ahmad 1 kali. Kalau Isa 25 kali, Adam 25 kali, tapi Musa 136 kali. Sedangkan Fir'aun disebut dalam Al-Quran 74 kali. Banyak Fir'aun. Di dalam Al-Quran Fir'aun itu disebut berapa kali? 74. Sudah pernah menghitung? Ya, 74 kali Fir'aun di dalam Al-Quran disebut sampai begitu banyak. Bagaimana Musa? Musa disuruh santun halus dengan Fir'aun, tapi tidak ikut-ikutan penyembahannya Fir'aun. Kita tahu cara bahasa komunikasi dalam Musa. Al-Quran memberikan etika komunikasi. Apa etika komunikasinya? Faqula lahu qawlan layyinan. Harun, wahai Musa, wahai Harun, maka berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Ajaklah Fir'aun pada tauhid, ajaklah Fir'aun pada Islam, ajaklah Fir'aun pada iman, nasihati Fir'aun, bimbing Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Betul. Tapi bukan berarti Musa ikut di sana. Nabi Musa tidak ikut-ikutan dalam ritualnya Fir'aun. Nabi Musa tidak ikut-ikutan menjaga ketika Fir'aun ritual, tidak ikut menjaga. Tapi juga tidak menganiaya Fir'aun, tidak ikut menganiaya Fir'aun, tidak ikut mendolimi Fir'aun. Fir'aun hanya mendolimi Nabi Musa alaihissalam. Itu yang ditinggalkan oleh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Dan itu kalau kita lakukan, Masya Allah, berkah. Di Pekalongan ini luar biasa. Ada bacaan Sahih Bukhari yang dirutinkan oleh beliau Al-Bakir. Subhanallah. Kalau di negara Mesir dulu, kalau ada perang, ada bencana besar, maka Sahih Bukhari itu dibaca. Sahih Bukhari dibaca ketika ada bencana besar, ada banjir besar, ada perang, ada penjajahan, maka pemerintah Mesir maklumat
penduduknya membaca Sahihul Bukhari, dan itu diamalkan oleh Habib Bakir Al-Attas sampai sekarang. Sungguh merasa kita ini diuntungkan oleh beliau, ya, diuntungkan oleh amalan pembacaan Sahihul Bukhari. Ini kita diuntungkan kita. Subhanallah. Banyak sekali ulama di Pekalongan ini, banyak sekali habaib, banyak sekali orang tua kita ahli sunnah wal jamaah, banyak sekali di sini. Maka kita kesempatan mencari ilmunya di sana, ambil sedikit, kalau bisa ambil banyak. Kalau nggak bisa, apa yang kita lakuin? Ambil sana, ambil semua yang ahli sunnah wal jamaah kita ambil dan kita amalkan. Itu termasuk isi daripada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu suatu ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkhutbah Jumat, Ada orang masuk berpakaian hanya sehelai kain. Kalau sehelai kain kira-kira yang tertutup bawah atau atas? Bawahnya tertutup, atasnya terbuka. Nabi kita sedang berkhutbah Jumat, ada orang masuk ke masjid pakai baju tapi sehelai kain. Kalau sehelai kain yang tertutup bawahnya, atasnya terbuka. Spontan Nabi kita mengumumkan, wahai para sahabat, sedekahi orang ini. Luar biasa. Ini orang miskin, orang tak punya. Sampai Jumatan pakai sarung, atasnya terbuka. Ini berarti sangat tidak punya. Maka Nabi di tengah-tengah khutbah itu menghimbau para sahabat, sedekahi orang ini, santuni orang ini, bantu orang ini. Maka berduyun-duyun para sahabat memberikan baju. Tapi kalau oleh Nabi tidak diberikan semua, kalau diberikan semua jadinya kulaan. Ya. Tapi diberikan oleh Nabi hanya 2 baju, untuk bawah dan untuk atas. Akhirnya orang yang itu bisa menutup bawah dan bisa menutup atas. Masya Allah. Tetapi miskin tetap miskin dia. Jumatnya yang datang lagi. Jumat yang berikutnya orang ini datang, bawahnya tertutup, atasnya tertutup, karena sudah dapat baju Jumat yang kemarin. Yang kemarin kan cuma bawahnya tertutup, atasnya terbuka. Setelah dapat sedekah, bisa menutup bawah, bisa menutup atas. Tapi Jumat yang berikutnya, orang itu datang lagi Jumatan. Dan Nabi kita tetap seperti biasanya dihimbau orang-orang yang Jumatan itu bersedekah. Wahai para sahabat, bersedekahlah. Loh, orang ini tidak paham. Malah pakaiannya itu dilepas separuh. Ini karena tidak pahamnya. Ibaratnya ini tidak paham apa yang tujuannya Rasulullah. Tujuannya Rasulullah memerintahkan sedekah menyantuni dia supaya dia bisa menutup bawah, bisa menutup atas. Jumat berikutnya Rasulullah mengumumkan, para sahabat bersedekahlah. Kok orang ini separuh bajunya disedekahkan orang, tinggal bawah. Akhirnya Rasulullah selesai marah. Beliau marah karena orang ini tidak paham. Orang ini tidak tahu sunnah.
Sunnahnya itu bawah itu tertutup, atasnya juga harus tertutup, bukan hanya menutupi aurat. Karena orang ini tidak paham. Kasaran pun tidak pintar, ya. Kasar, saya tidak mau bilang bodoh karena apapun itu sahabat, tapi tidak sepintar seperti sahabat yang lain. Jangan sekali-kali bilang bodoh. Ini orang lebih mulia daripada kita. Ini orang lebih tinggi daripada kita semua. Seawal-awalnya sahabat itu jauh lebih mulia daripada ulama yang sekarang sedunia ini. Masih hebat seawal-awalnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW marah karena orang ini tidak memahami. Apalagi kita yang belum paham ini, belum paham ini, belum paham ini. Ini semoga kita ini menjadi lebih ahli sunnah wal jamaah. Contoh terakhir dari kami. Dulu itu ada Menteri OPEC. Menteri OPEC. Sebelum siapa itu Yamani, siapa itu? Sebelum Yamani itu siapa? Menteri OPEC, Zaki ya, Zaki Yamani ya, ya, Zaki Yamani ya. Sebelum Zaki Yamani itu ada Menteri OPEC namanya Dr. Hisham Habib. Itu Menteri OPEC, Dr. Hisham Habib. Menteri OPEC ini tidak suka tawassul, tidak suka apa? Tawassul. Pokoknya sirian, alergi dengan tawassul. Menteri OPEC namanya Hisham Habib. Tidak sukalah tawassul di kuburan, tawassul dengan wali, tawassul dengan zikir, fisik dan sebagainya. Orang ini adalah, tapi takdir Allah, anak daripada Menteri OPEC ini punya penyakit aneh di otak. Di otaknya itu ada ular. Jadi di dalam otaknya, otak dari anaknya menteri ini itu penuh dengan ular. Otaknya. Rumah sakit daerah Saudi Arabia tidak siap, tidak sanggup. Akhirnya anak menteri ini dibawa ke medikal di Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika Serikat, diobatkan di sana. Maka dokter-dokter di Amerika Serikat keputusan terakhir adalah harus operasi bedah otak. Harus operasi apa? Bedah otak. Jadi otaknya harus dibongkar. Otak dibongkar ini kemungkinan meninggal dunia atau cacat. Pokoknya kemungkinan itu semua bisa, termasuk meninggal dunia atau cacat. Bingung akhirnya. Menteri OPEC ini bingung. Namanya Dr. Hisham Habib. Masya Allah, anaknya di Amerika Serikat. Besoknya itu kurang berapa hari mau dioperasi, dia bingung. Gimana? Kalau anak saya dibongkar otaknya belum tentu sembuh, bisa meninggal dunia atau cacat. Dia tidak ada jalan lain. Tidak terbiasa ziarah kubur, tidak terbiasa tawassul. Tapi anehnya Allah memberi hidayah. Orang ini dari Amerika Serikat terbang lagi ke Saudi menuju makam Nabi, menuju makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak rasional lagi. Begitu masuk ke makam Nabi, mestinya ajarannya dia tidak boleh. Tawassul di situ tidak boleh. Tapi tidak ada jalan lagi. Bukan hanya seperti kita yang tawassul, lebih dari kita. Dia tanya pada penjaga makam Nabi,
mohon diizinkan bawa tanah makam Nabi. Lebih tawasul lagi. Akhirnya Menteri Kopek ini datang ke Madinah, minta izin pada penjaga makam Nabi untuk diizinkan membawa tanah makam Nabi. Akhirnya tanah makam Nabi itu dibawa ke Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika Serikat. Begitu nyampe di Amerika Serikat, dia melakukan sesuatu yang tidak lazim dia lakukan. Akhirnya tanah makam Nabi itu dioles-oleskan di jidat anaknya, kotak-kotak di kepalanya, di wajah, dilumuri dengan tanah makam Nabi. Niatnya pokoknya mencari kesembuhan dari Allah. Bukan Nabi yang membuat sembuh, bukan tanahnya yang membuat sembuh, tapi cintanya kepada Nabi melahirkan satu energi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah makam Nabi itu dilumur-lumurkan pada otaknya di luar, kepalanya, jidatnya, wajahnya, dilumuri semua dengan tanah makam Nabi. Apa hasilnya? Begitu selesai, besok jadwal operasi otak bedah, dokter di rumah sakit itu terkejut semua karena ulang yang di otaknya itu bersih dan dikatakan sembuh. Otak yang penuh dengan ulat itu, ulatnya hilang dan bersih dan dikatakan sembuh dan boleh dibawa pulang. Itu pernah dicerita. Yang cerita adalah Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Ini ulama. Ini ada cerita lagi. Yang cerita adalah Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Maka kita ini cinta kepada Nabi itu energinya begitu, jangan dicampur dengan kemungkaran, jangan dicampur dengan kemaksiatan, jangan dicampur dengan kebatilan. Nabi kita berbeda dengan Nabi kita berbeda, steril, tidak mau dicampur dengan kebatilan. Berdakwah ya, tapi jangan ikut-ikut ritual mereka. Berbeda. Artinya berbeda. Arti toleransi adalah berbuat baik sebatas manusiawi, sebatas kemanusiaan. Ada orang sakit kita tengok, ada orang kekurangan kita bantu. Berbeda dengan kita atau sama dengan kita, sebatas kemanusiaan. Tetapi kalau sudah mengarah pada keyakinan, tidak boleh kita. Mengarah pada ideologi, tidak boleh kita. Perbedaan keyakinan antara beda dengan agama kita, agama yang dibawa Rasulullah SAW, kita campur adukan, tidak boleh. Simbol-simbolnya juga tidak boleh kita jadikan satu. Kalau amalia manusiawi, boleh. Kemanusiaan anda berruh bentuk di situ dari ini Rasulullah SAW mujizatnya seperti itu. Inilah Allah Akbar, Allah Maha Besar. Terakhir dari kami, jam menunjukkan pukul 12 kurang 9 menit. Ada satu kitab namanya Tarikh Jurjan. Kitab berjudul Tarikh Jurjan. Rasulullah SAW bersabda, "Yuzanu yawmal qiyamah damul ulama ala dami syuhada, fayarjahu damul ulama ala dami syuhada." Yuzanu yawmal qiyamah, akan ditimbang pada hari kiamat, akan ditimbang besok pada hari kiamat, ditimbang apa? Tintanya ulama, ditimbang dengan darahnya orang mati syahid.
ditimbang tintanya ulama. Ulama bertinta karena dulu ulama banyak menulis, karena dulu ulama mengaji, menulis dan mengaji. Kalau kita pakai Google nggak pakai tinta lagi. Kita pakai maktabah syariah nggak pakai tinta lagi. Dan banyak distorsi di sana, banyak distorsi, banyak perubahan, banyak pemalsuan dan sebagainya. Maksudnya distorsinya itu apakah kesengajaan atau tidak? Belum tentu kesengajaan, tapi yang jelas ada distorsi ya, ada perubahan, ada cacat dan sebagainya. Kalau syariah, saya yakin banyak juga kekurangan. Jadi akan ditimbang darahnya ulama, bukan darahnya ulama, tintanya ulama dengan darahnya orang yang mati syahid, ditimbang pada hari kiamat. Berat mana bobotnya? Fayar jahu, yang lebih berat adalah tintanya para ulama. Tintanya para ulama lebih berbobot daripada darahnya orang yang mati syahid. Maka kita dekatkan diri kita dengan ulamanya Allah, dekatkan diri kita dengan aulianya Allah, dekatkan diri kita orang yang mengimami sholat, orang-orang saleh, meskipun tidak berpangkat, meskipun tidak masyhur kiai, tidak masyhur ulama, tapi solehnya kita tiru, kita dekati orang itu. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, dan lebih dari itu kita diberikan husnul khatimah. Amin. Diberikan apa? Husnul khatimah. Akhir hidup dengan akhir yang Islam, akhir yang iman, akhir yang ihsan. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna وعاصمنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم أنت الكريم فأكرمنا، وأنت العفو اعف عنا، وأنت المعافي عافنا، وأنت الستار فاستر قلوبنا، وأنت الكافي فينا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan